Banyak yang bertanya melalui akun sosial media Gerakan PIS Pergerakan Indonesia untuk Semua tentang kasus pengeroyokan yang dialami oleh Ketua PIS Bang Ade Armando pada 11 April lalu di depan gedung DPR RI. Melihat antusiasme itu, kami membuka Q&A di Instastory akun Instagram Gerakan PIS 21 April 2022. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, kami memilih 16 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab langsung oleh Belmondo Scorpio, salah satu teman yang ikut menemani dan melindungi Bang Ade Armando di lokasi dari para pelaku pengeroyokan. Oke, kita mulai ya membacakan pertanyaan yang masuk. @Herman Ajikun, Kak mau nanya, awal pengeroyokan gimana sih? Kalau boleh jawab juga dari pertanyaan akun tadi. Jadi kalau sedikit cerita itu awal pengeroyokan itu terjadi di depan DPR. Jadi awalnya itu tujuan kami itu udah selesai melakukan liputan, terus kami ingin melakukan perjalanan pulang. Namun setelah dalam perjalanan itu ada ibu-ibu atau beberapa orang yang mencoba memprovokasi Bang Ade Armando. Terus dari awal provokasi hingga ada yang melakukan pukulan pertama, terus karena di situ ramai masa aksi dan banjir manusia juga di depan DPR itu. Jadi karena provokasi itu sudah terjadi, pihak-pihak lain tuh banyak yang berdatangan tuh yang mencoba mukul-mukulin Bang Ade tuh. Nah, di situ tuh awalnya tuh berawal dari provokasi, terus terjadi tuh pemukulan-pemukulan dari masa aksi yang terjadi. @Yusik Dede, kenapa di saat Bang Ade dikeroyok, kok polisi nggak sigap sama sekali? Teriak-teriak minta tolong. Untuk pertanyaan itu tuh kurang tepat ya kalau dibilang nggak sigap ya. Kalau saya pribadi sampaikan kalau polisi itu sangat sigap. Karena waktu saya teriak-teriak minta tolong itu kan di depan pagar DPR itu, memang tak berapa lama polisi juga langsung datang. Dan itu karena lagi ramainya masa aksi, polisi tuh langsung masuk tuh ke tengah-tengah tuh untuk nyelamatin Bang Ade. Tapi kan memang butuh waktu ya kita manggil polisi, terus polisinya datang gitu. Jadi itu tergolong sigap sih kalau saya lihat. Ali Ramadan Azam, pelaku pengeroyokan Bang Ade ada berapa orang, Kak? Untuk saat ini ada 7 yang sudah ditangkap sama polisi. 3 di antaranya itu satu telah teridentifikasi, satunya lagi itu yang melucuti celana Bang Ade, dan satunya lagi itu yang melakukan provokasi. Untuk tersangka itu setahu saya sedang terus dilakukan pengembangan karena adanya bukti-bukti video yang terjadi di lapangan. Tessa Andini, pelaku pengeroyokannya dihukum apa? Kalau yang saya baca juga di media itu, polisi menjerat pelaku dengan pasal 170 KUHP tentang pemukulannya atau penganiayaan massal terhadap seseorang. Dan itu kalau saya baca juga nih, itu hukumannya sekitar 5 tahunan. Suryana 135CC, Kak, sekarang gimana keadaannya Bang Ade? Terakhir yang memang saya update, keadaan Bang Ade alhamdulillah udah membaik karena dokter secara holistik juga melakukan observasi terhadap kesehatan Bang Ade. Kita doakan mudah-mudahan Bang Ade dapat lekas sembuh. Kalau itu dari saya. Lanjut ke pertanyaan ke-6, akun @gusnawan_setiadi02, pelakunya mahasiswa bukan ya, Kak? Kalau yang saya lihat dan udah teridentifikasi sama polisi sih jelas bukan mahasiswa. Itu ada pihak-pihak luar yang datang ke aksi 11 April kemarin, bukan mahasiswa. @Dea Oktarani, sebenarnya ibu-ibu tuh siapa sih, Bang? Dan gimana kok bisa tiba-tiba nyamperin Bang Ade? Kalau saya nggak tahu ya siapa ibu-ibu itu ya. Tiba-tiba dia datang, terus melakukan provokasi, dan saya juga nggak kenal, mungkin Bang Ade juga nggak kenal, dan itu sedang dicari. Bukan sedang dicari sih. Mudah-mudahan ibu itu juga masuk sebagai carian polisi karena mencoba memprovokasi Bang Ade saat itu. Ada 2 ya kalau nggak saya lihat videonya itu. @Arif Budi Hudaya, saat kejadian Pak Ade sama siapa aja, Kak? Di saat lokasi, waktu berangkat ke DPR itu kami berlima, Bang Ade, saya dengan 1 orang penulis lagi, dan 2 kameramen. Jadi sekitar ada 5 orang yang datang ke lokasi. @Sitianugrah98, penolong Pak Ade siapa aja, Kak? Penolong Bang Ade itu ada polisi yang pertama yang melakukan pengamanan. Terus sebenarnya pada saat pengeroyokan itu ada beberapa orang juga yang mencoba ingin menolong Bang Ade, cuman karena ramai masa aksi jadi kurang dapat membantu. Terus ada juga saya yang waktu itu di lokasi, jadi ada ojol juga. Kalau nggak seingat saya itu ada ojol yang ngambil handphone Bang Ade terus mengembalikannya. Ada ojol juga, iya. @Memeichan96, si pelaku katanya dibayar ya, bener nggak sih?
Kalau itu saya nggak tahu ya, soalnya bukan ranah saya juga tuh informasi itu tuh, pelaku dibayar atau enggak. Henny Rukayah. Yang terluka apa aja sih Kak, Bang Ade? Kalau kemarin yang saya lihat juga dan dapat laporan dari teman-teman yang ada di rumah sakit, bonyok-bonyok Bang Ade mukanya. Terus di kepalanya ada pendarahan juga. Itu sih kepala sih yang paling banyak tuh di bagian kepala ada pendarahan kalau nggak setahu saya. Sandi Firmansyah. Pas nolongin Bang Ade, Bang Belmondo kena pukulan apa aja? Kemarin tuh kena pukulan di sini nih kepala nih ada dikit pukulan, terus di tangan sebelah kiri sama di belakang sih. Cuman nggak terlalu parah, masih bisa dikondisin lah. Cuman pukulan ada. Eni Guantoro. BTW, kenapa kamu bisa seberani itu lindungi gurumu dari para fantis Islam itu? Kalau saya jujur, saya melihat Bang Ade itu juga sebagai orang tua saya. Ya memang martabatnya itu saya coba lindungi. Dan memang itu naluri kemanusiaan juga sih. Saya mencoba menolong Bang Ade, nggak ada alasan apapun. Cuman waktu kejadian itu, saya rasanya abu-abu aja. Dan spontanitas saya itu memang bergerak untuk itu gitu. Nggak ada alasan yang gimana-gimana selain itu. @franswell_cos_a. Setelah ini, apa yang ingin Anda perjuangkan untuk Indonesia? Saya tetap pada visi organisasi pergerakan Indonesia untuk semua yang kami perjuangkan itu tentu keberagaman menjadi domain penting. Terus kami ingin menciptakan memang Indonesia untuk semua. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ada 2 orang, jadi saya satukan karena pertanyaannya relate. Nah, pertanyaannya adalah dari akun Daniel SPRJD. Kenapa Bang Ade tidak melakukan konfes secara virtual yang notabene lebih aman? Dan pertanyaan dari Yopi Pau, kenapa mendekat ke lingkungan yang belum bisa berdiskusi dengan logika? Kalau saya ingin coba jawab itu, kemarin kami turun 11 April itu memang dengan niatan untuk melakukan liputan dan mencari data-data di lapangan. Memang niatnya itu liputan dan nggak ada niat untuk virtual. Dan tentu kalau kita datang ke masa aksi untuk mengambil liputan kan nggak ada yang salah ya dengan itu. Dan pada saat datang juga, Bang Ade melakukan dukungan terhadap mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi gitu. Kemudian terjadi kejadian itu di luar kendali kami. Karena kalau menurut saya pribadi, tidak ada salahnya ya datang ke depan DPR. Tapi yang salah itu yang melakukan pemukulan sih kalau menurut saya. Terima kasih kepada akun-akun yang sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa memberi informasi yang penting. Dan kita tegaskan lagi, jangan beri ruang kekerasan atas alasan apapun.